Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadimil awwal wal akhiril baqi bila tahawul. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Amma ba'd. Ya, segala ucap hormat sudah diucapkan oleh MC kita, alhamdulillah. Jadi tidak perlu saya ulang untuk segala ucap hormat tadi, karena udah insya Allah pembina pun terhormat. Dan sekarang insya Allah saya akan sedikit memberikan tazkirah dengan bahasa Indonesia, karena sudah diucapkan tazkirah oleh Bani dengan bahasa Ibrani-nya dan khutbah dengan bahasa Arab Izan yang sangat fasih, alhamdulillah. Jadi kali ini, kesempatan kali ini akan dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan tazkirah ini untuk semuanya, bukan berarti saya adalah seorang yang alim atau seorang yang soleh, tapi justru saya adalah seorang pendosa dan masih banyak kelainan yang saya lakukan. Justru semoga dengan saya mengucapkan tazkirah kepada semuanya itu justru menjadi pengingat dan melekat dalam diri saya sendiri dan untuk semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah, tsumastaqim." Jadi diriwayatkan seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dia meminta nasihat kepada Nabi SAW, yang bila mana ketika kita dapat nasihat ini seolah-olah kita gak perlu dapat nasihat lagi dari yang lain. Jadi meminta satu nasihat yang atau bisa disebut nasihat yang ulti gitu. Jadi tidak perlu minta lagi nasihat yang lain. Maka Nabi menjawab, "Qul amantu billah tsumastaqim." Berimanlah kepada Allah dan beristiqomah kepada keimanan tersebut. Maka sudah terlihat apa yang akan kita bicarakan hari ini. Istiqomahan. Ya, agak bosan ya istiqomah istiqomah. Konsistensi lah kita sebut sekarang. Tentang konsisten. Kenapa konsisten ini sangat ditekankan oleh Rasul dalam nasihatnya yang ulti ini, nasihatnya yang utama ini, kalau bisa lihat dari hadis itu tadi. Kenapa? Karena qaulin Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Bahwasanya amal-amal itu dilihat di akhirnya. Jadi kita kasih contoh misal. Kasihlah seorang nama itu, seorang ini bernama Jaki misal. Kita kasih nama dia Jaki. Bisa siapa aja kan, kita kasih nama Jaki. Zaki ini pada awal hidupnya dia seorang muslim yang taat, muslim yang mengaji, yang belajar, seorang santri di pondok di Riau mungkin, dari mana aja ya. Tapi entah kenapa di tengah-tengah hidupnya ini tiba-tiba imannya sedikit goyah, futur. Yang dulunya sering mengaji berubah jadi mengkaji anim. Yang dulunya sering membaca pelajaran jadi membaca webtoon dan manga. Dan oleh yazubillah tiba-tiba di akhir hayatnya dia mati dalam kekafiran. Alhamdulillah. Ini bisa Zaki siapa saja, bukan pada seorang. Ini contoh. Kemudian ada satu orang lagi. Tadi contoh pertama ya, yang di awalnya muslim, tiba-tiba diakhiri dengan kafir. Ada satu orang lagi nih, kita kasih nama siapa? Noval misalnya. Kasih nama Noval. Noval ini tuh seorang Islam KTP lah kita sebut. Muslim KTP. Ngaji gitu. Maksiat gitu kan. Dia ini seorang ya sekolah di sekolah negeri dulunya mungkin ya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah hidupnya ada cahaya hidayah dari Allah kepada hatinya. Kemudian
dia bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa merasakan nikmatnya taat, dan yang kita semogakan di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Berarti bisa kita lihat nih dua contoh tadi. Yang pertama awal hayatnya itu Islam dan akhir hayatnya kafir. Dan contoh yang kedua awal hayatnya enggak Islam banget atau kafir tersebut, di akhir hayatnya Islam. Nah, sedangkan innamal a'mal bil khawatim, amal-amal itu dilihat dari akhirnya. Nah, apa yang membawa keimanan itu kepada akhir hayat kita, kepada tujuan kita, itu istiqomah lah yang membawanya. Jadi seolah-olah keimanan itu kunci surga, dan istiqomah itu tenaganya untuk menyampaikan kunci itu pada pintunya. Disitulah urgensi kita pada istiqomah. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya istiqomah? Banyak sekali cara-cara istiqomah. Kalau antum lihat juga di YouTube atau di mana, banyak banget, mulai dari Masyaikh Azhar jelasin gimana cara istiqomah, ustadz-ustadz di Indonesia jelasin istiqomah. Tapi salah satunya yang paling menarik menurut saya, yang paling menyentuh hati menurut saya, itu pendapat dari Ustadz Felix Xiao. Biasanya beliau mengatakan cara atau faktor-faktor yang menguatkan istiqomah itu ada 3. Kita akan bahas satu persatu. Ada 3 aja ya, bukan 10 hal. Cuma 3, alhamdulillah, insyaallah nggak akan terlalu lama. Terus 3. Yang pertama itu adalah akidah. Faktor pertama ini. Apa itu akidah? Akidah itu adalah kekuatan internal, kekuatan keyakinan dalam diri kita, kepercayaan dalam diri kita, atau cara gambarkannya, akidah itu adalah jawaban dari pertanyaan why, jawaban dari pertanyaan kenapa. Apa maksudnya? Karena kalau misal pertanyaannya apa itu sholat, atau apa rukun sholat, bagaimana cara haji, bagaimana cara saum, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menghasilkan jawaban syariah, jawaban fikih maksudnya, jawaban hukum. Tapi ketika dirubah pertanyaannya, kenapa kita sholat, kenapa kita berhaji, kenapa kita berpuasa, semua pertanyaan itu menghasilkan jawaban akidah, jawaban pada kepercayaan. Jadi akidah itu adalah jawaban dari pertanyaan why. Kenapa saya menjawabkan tersebut? Karena kebanyakan orang-orang yang sangat kuat dalam konsistensinya atau sangat tinggi dalam keistiqomahannya itu didasari dengan jawaban dari pertanyaan why dalam dirinya itu, dia menjawabnya dengan sangat baik. Ya. Contohnya, misalnya salah seorang kita namain Umam, dia atau jangan Umam, misalnya Hasan gitu. Hasan itu adalah seorang yang taat, seorang yang ahli tahajud, ahli sholat duha, ahli sholat sunnah. Jadi dia seorang yang taat ya. Karena kenapa bisa taat ini? Apa kunci konsistensi dia dalam ketaatan ini? Karena ketika dia bertanya pada dirinya, kenapa saya sholat? Dia bisa menjawabnya dengan baik. Dia bisa menjawab dalam dirinya, kenapa saya sholat? Karena saya yakin akan ada kehidupan di setelah mati nanti. Akan ada pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di dunia. Maka kuatlah keistiqomahannya, kuatlah segala tekadnya untuk melakukan taat. Sedangkan ada yang namanya Umam misalnya, namanya Umam, dia ketika bertanya pada dirinya, kenapa saya sholat? Biar kelihatan Islam, mungkin bisa jawabannya. Biar kelihatan Islam. Maka jelas akan mudah dia untuk meninggalkan sholat tersebut, akan mudah untuk meninggalkan ketaatan tersebut. Jadi akidah itu yang menentukan aktivitas kita, akidah itu yang menentukan keistiqomahan kita. Kita kasih contoh lagi soal keistiqomahan ke masjid misalnya. Siapa yang biasanya rajin ke masjidnya ini? Hari. Maksudnya siapa yang biasa rajin, antara orang muda atau orang tua? Orang tua kan? Kenapa orang tua? Ya simple, ya karena dia yakin sebentar lagi dia akan mati gitu. Sebentar lagi dia akan wafat, sebentar lagi akan bertemu pada Robnya. Ya. Jadi mungkin menurutnya itu tidak, karena
keyakinan tersebut itulah yang tadi yang mengantarkannya kepada keistiqomahan. Dia yakin keyakinannya itu jauh lebih kuat dari orang-orang muda bahwasanya dia akan mati. Kenapa? Karena sudah banyak bukti yang nyata. Banyak misalnya teman-teman yang lahir sama dengan umurnya atau mungkin lebih muda darinya itu sudah berpulang semua, sudah dipanggil semua oleh Allah. Ya, sudah dipanggil semua oleh Allah. Yang dulunya nongkrong-nongkrong sama saya, yang dulunya main-main sama saya, itu semua udah dipanggil. Maka bisa jadi saya selanjutnya. Nah, oleh karena itulah kekuatan keyakinan tersebut jauh lebih kuat daripada anak-anak muda. Maka akan mudah saja orang tua itu untuk beristiqomah dalam kebaikan, untuk beristiqomah dalam sholat ke masjid. Ya kenapa ya? Karena sebentar lagi saya akan mati gitu kan. Ya buat apa? Buat apa rumah-rumah mewah, buat apa mobil mewah gitu. Dia akan lebih memilih ke masjid daripada pergi jalan-jalan ke Eropa mungkin misalnya. Akan lebih memilih pergi ke kajian ilmu daripada pergi ke Korea atau kemana. Dia akan lebih memilih bersedekah dan berinfak daripada beli baju Erigo X3T Evo 5 misalnya. Gak akan kebayang semua itu. Karena pada dasarnya yang akan dibawa saat meninggal nanti itu bukan berupa benda-benda fisik, tapi berupa amalan ibadah dan amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Karena ada juga orang yang ketika dia meninggalkan sholat, ninggalin puasa, santai aja dia. Pas diajak sholat, ayo ke masjid gitu. Jumatan juga ke masjid nanti. Ayo puasa, malas. Ayo sholat, nanti jamaah kombo di sana. Nah itulah kenapa bisa gitu. Karena dia gak ada keyakinan, karena dia gak ngerti akan adanya kematian. Dia gak ngerti akan adanya kehidupan setelah kematian. Bahwa berarti keyakinannya itu gak sempurna mengantarkan dia kepada keyakinan ada hari di mana dia akan dipertanggungjawabkan atas semua yang dia lakukan di dunia. Itulah yang pertama, adalah akidah. Ya sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah faktor yang kedua ini adalah salah satu faktor yang paling kuat juga, yaitu ukhuwah. Ukhuwah atau sohbah, atau teman-teman atau supporting system yang melahirkan lingkungan bi'ah. Ya. Mungkin manusia bisa memiliki keyakinan yang sangat kuat dalam beragama, memiliki keyakinan yang sangat kuat gitu, motivasi yang sangat kuat. Tapi manusia itu hakikatnya tidak didesain untuk melakukan kebaikan itu sendiri-sendiri, tapi melakukan kebaikan itu secara berjamaah. Karena banyak disebutkan di Quran gitu. Ketika kita minta doa saja, ihdinas siratal mustaqim, ihdina digunakan domir nahnu di situ. Atau perintah-perintah tentang ibadah kayak kutiba alaikumusiyam, itu kan domir antum. Selain karena memang perintahnya untuk semua manusia, tapi juga dibalik itu karena berjamaah itu memang akan memudahkan dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Dan Nabi SAW qala innama ya'kulu dhi'ba minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala itu memakan domba yang sendirian. Apa maksudnya? Jadi domba yang sendirian, yang terpisah dari jamaahnya ini lebih beresiko atau lebih besar kemungkinannya untuk dimakan oleh serigala. Begitu pula manusia, ketika dia sendirian di kamar gitu, terpisah dari jamaahnya, bisa aja lihat apa yang buruk. Jadi kemungkinan untuk tergoda oleh setannya itu jauh lebih besar. Disitulah peran teman-teman dibutuhkan. Disitulah peran ukhuwah itu diperlukan. Ketika ada temannya yang sedang lemah atau sedang futur, bisa dikuatkan, atau ada yang salah bisa dibenarkan. Itulah salah satu faktor utama dalam kekuatan istiqomah. Itu yang kedua. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah yang paling kuat dalam faktor keistiqomahan. Apa itu? Itu adalah sistem. Apa sistem maksudnya? Itu tatbik sistem Islam, penerapan sistem Islam. Kenapa bisa paling kuat nih? Kenapa sistem itu bisa paling kuat? Karena dikatakan al-Madinatu kalkir tanfi khabathiha
wa tansi thayyibiha. Madinah itu seperti tungku api. Ya, dia membuang yang buruknya dan mencerahkan yang sudah baik gitu. Ya, membuat mengkilap yang sudah baik. Apa maksudnya sini? Kenapa? Karena Madinah itu menerapkan sistem Islam. Jadi apa-apa yang orang yang buruk yang masuk akan terbuang buruknya dan bersisa kebaikannya atau menjadi baik. Dan orang yang udah baik masuk ke dalam sistem Islam tersebut akan menjadi jauh lebih baik. Itulah salah satu contoh tentang betapa kuatnya sistem itu dalam keistiqomahan. Ya. Atau lebih mudahnya lagi kita berikan gambaran pasar dan mall. Pasar suk misalnya, ya. Dan mall, siapa yang anak mall ini? Habib misalnya. Mall mana yang paling bagus gitu di Mesir? Mall of Egypt atau apa? Ya kita lihat mungkin Mall of Egypt. Kita ketika datang ke pasar, ke Suk Ashir nih, wah itu kan tempatnya kotor, banyak sampah, becek, banyak orang ludah di mana-mana, jorok. Nah jadi ketika kita datang, itu kita gak ada pantangan untuk bersih gitu kan, gak ada pantangan buat buang sampah pada tempatnya, karena emang gak ada sistem yang bagus di situ, gak ada sistem yang menunjukkan kepada kebersihan. Tapi ketika kita ke mall, nah itu sudah jelas, gak mungkin kan orang senorak apapun, orang sekampung apapun, yang jorok apapun, dia gak akan berani buat ngeludah sembarangan, gak akan berani buat buang sampah sembarangan, karena dipantau dari CCTV, ada sistem yang memaksa dia untuk melakukan kebersihan. Ya. Jadi kalaupun ada orang yang udah bersih banget nih, orang udah bersih, orang gak pernah buang sampah sembarangan ke pasar, dia gak ada pantangan untuk tetap bersih gitu, karena emang lingkungannya sudah kotor, sistemnya tidak ada untuk menunjukkan pada kebersihan. Sedangkan mall sebaliknya. Jadi itulah salah satu faktor yang paling kuat dalam menuju keistiqomahan. Jadi yang pertama tadi, kalau kita gak mampu dalam akidahnya, maka ada ukhuwah. Dan kalau ukhuwah juga ternyata jelek gitu lingkungannya, tapi ada sistem Islam, maka orang yang memang gak baik itu setidaknya terpaksa untuk jadi baik, terpaksa untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi tapi faktor ketiga ini memang mungkin belum bisa kita nikmati sekarang. Yang bisa kita usahakan ini faktor pertama dan kedua, yaitu akidah. Ketika akidah kita agak kuat, ada ukhuwah yang bisa menopang itu. Sambil kita menunggu juga akan diterapkannya sistem Islam ini pada dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi 3 faktor tadi ya yang utama. Selain 2 faktor itu tentu masih banyak faktor lainnya, seperti pengingat, kita bikin pengingat sendiri, kayak bikin wallpaper kuburan gitu, atau lock screen kuburan, atau apalah yang mengingatkan kepada kematian. Semuanya punya cara masing-masing. Dan juga tentunya doa, banyak sekali doa, yang salah satunya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Dan banyak lainnya yang harus kita panjatkan untuk menjaga keistiqomahan tersebut. Ya. Tapi yang paling bisa kita usahakan itu adalah yang akidah tadi. Ya agar kita, kalaupun ternyata lingkungan kita buruk, semoga kita bisa menjadi seorang yang baik itu, yang menunjukkan pada kebaikan tersebut. Ya. Mungkin sedikit saya ada satu quotes dari senior Mahat untuk menguatkan faktor pertama tadi, akidah itu, yang berbunyi, kita itu terlalu fokus kepada hidup ini sebentar, maka nikmatilah gitu. Tapi kita selalu lupa bahwasanya akhirat itu selamanya, maka persiapkanlah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.